Banyak bener Om Acai. Bu Rahma, Ya. kalau contoh kayak tadi yang di tabel yang sudah ada dari pemerintah itu kan tinggal ini ya, berarti ya tinggal hitungnya. Nah kalau kayak produk yang nggak ada, berarti dia seperti yang Bu Rahma bilang tadi harus ke Laboratorium. Laboratorium yang terakreditasi gitu ya, yang udah untuk nanti dia akan terima langsung udah matang berarti kan ya? Iya. Nanti dia tinggal terima udah ini data-data ini udah keisi. Nanti bilang aja saya mau hitung informasi nilai gizi isinya ini gitu misalnya. Ya udah nanti dia tinggal catat dia tinggal tanya bahannya apa aja, jumlahnya berapa gitu. Karena kan itu dihitungnya satu-satu ya sebetulnya dari bahan bakunya, dari prosesnya itu akan pengaruh gitu. Nah, tapi kan kalau misalnya ya seperti Pak Am tadi ya, itu boleh pakai spek yang ada dari perusahaan. Kan beli kan? Betul. Nah, itu dari perusahaan yang mengeluarkan bahan baku tersebut bisa. Bisa digunakan gitu ya maksudnya ya? Bisa dipakai, bisa. Oh, jadi repacking ya? Iya, jadi kalau kayak gitu repacking, bener. Ya. Kalau kita kan kalau belinya kan mentah ya Bu, terus kita proses roasting kan. Kalau repacking kan berarti dia udah jadi ya. Iya. Ya, berarti ini ada proses tambahan ya. Coba lihat produknya Pak Amot, ada nggak ya kacang-kacangan ya? Kayaknya tadi nggak ada deh Bu. Ini keripik, dodol, kemplang, rengginang, kacang. Tapi Bapak bisa lihat ini Pak, kalau itu kan nggak nggak ditambah tepung gitu kan? Pak Amot. Betul ya, gimana Bu? Nggak ditambahin itu kan ya, nggak ditambahin terigu apa sagu gitu enggak kan? Enggak sih, tambahnya cuma perasa aja, maksudnya perasa gitu. Tambah garam enggak? Iya, tambah garam juga ya. Kalau garam harus dihitung Pak, karena garam kan ada tuh nilai natriumnya itu akan pengaruh ke ini. Bahaya ternyata ya. Iya. Beda rasa nanti hitungan itunya tampilannya beda gitu. Enggak Pak, kalau yang di sini cuman garam sama gula aja. Kalau yang rasa keju itu kan perisa, itu enggak ada energinya, enggak ada ininya Pak. Kandungan gizi ada kalau perasa. Tapi kalau garam itu ada natriumnya. Yang membahayakan. Kayak bubuk itu Bu, apa namanya? Seasoning ya berarti ya jatuhnya. Ya, seasoning, perisa gitu kan. Perisa kan ada bubuk, ada cair. Nah, itu Bapak lihat aja di speknya, itu biasanya nggak ada kandungan gizinya, Pak. Misalnya perisa apa namanya seasoning honey butter misalnya gitu ya. Itu nggak ada ya? Biasanya nggak ada. Itu udah karena memang dari bahan-bahan ini ya, bahan-bahan tambahan gitu ya, yang dibuat strukturnya mirip rasa gitu. Jadi cuman rasanya aja. Tapi sebetulnya bukan butter asli, bukan, tapi perasa. Makanya namanya perasa, pemberi rasa. Pemberi rasa, perasa itu pemberi rasa. Tapi kalau kita bicara garam, itu memang dalam tanda petik ya harus itu dihitung Pak kalau garam. Betul. Jadi Bapak menambahkan garam berapa gram untuk 1 kilo gitu ya. Nah ini nanti harus masuk kalau garam. Garam sama gula Pak yang diperhitungkan. Garam dan gula ya. Nah untuk garam sendiri kan waktu saya izin PIRT itu untuk garam Himalaya itu kan dia nggak boleh dipakai ya Bu. Alasannya katanya belum ada SNI-nya di Indonesia ya. Iya. Itu benar begitu ya Bu Rahma ya? Kenapa? Ya benar seperti itu ya. Karena waktu itu kan pertama-tama untuk rasa yang garlic itu kan saya pakai garam Himalaya ya. Garlic with Himalayan salt gitu kan. Tapi masih pro dan kontra Bapak. Gitu. Jadi secara legalitasnya sebetulnya.
Iya, suruh ganti, nggak boleh pakai garam Himalaya. Ya karena memang banyak sekali produk pangan yang kadang-kadang tuh suka bombardir ya, dibesar-besarkan gitu. Tapi sebetulnya secara kontennya, secara isinya sama aja ya. Ya ini ya contohnya saja nih ya, susu tinggi kalsium gitu ya. Kalau kalau saya sih nggak milih susu susu itu gitu ya. Saya milihnya ya susu biasa-biasa aja, susu full cream aja gitu ya. Kenapa? Karena sebetulnya dengan susu tinggi kalsium itu kalsium dinaikkan itu belum tentu bisa dicerna oleh tubuh kita, Pak. Ya, nah jadi kalsium itu bisa dicerna oleh ini contoh nih ya. Memang betul meningkatkan massa otot ini itu gitu ya. Tapi ada tapinya, harus seimbang vitamin D-nya ya. Nah, makanya sekarang produk-produk yang baru nih tinggi kalsium diperkaya dengan vitamin D. Ya, kenapa? Karena kalsium kalau tidak ada vitamin D tidak bermanfaat di tubuh kita gitu. Malah dia bisa menyebabkan osteoporosis karena menumpuk di jaringan, tidak termanfaatkan. Nah, itu kan yang orang umum kan belum tentu tahu ke situ gitu. Taunya tinggi kalsium ya. Tapi ya itu sebetulnya masih koma. Ya, nah sekarang udah mulai lagi tuh tinggi kalsium plus diperkaya vitamin D. Itu contoh, Pak. Oke, silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan. Pak Joko, Mas Ajlan. Pak Imron mungkin mau bertanya atau dari Mas Sarta? Mas Sarta udah canggih nih. Enggak, justru kalau saya ya masih banyak yang harus saya pelajari sih gitu dari informasi-informasi apalagi seperti ini ya kandungan gizi. Nah mungkin lebih ke ini kali ya, lebih ke pertanyaan sederhana kali ya Bu. Jadi kalau produk itu belum dapat legalitas produk maksudnya ya, kita belum dapat sertifikasi halal atau apa gitu kan. Nah, itu boleh nggak sih Bu secara ketentuannya mencantumkan informasi nilai gizi? Kalau informasi nilai gizi sih boleh-boleh aja Pak. Cuman kan secara legalitasnya belum bisa diedarkan dong kalau belum ada izin edarnya. Oh gitu Kan? ya. Iya. Jadi matching ya pasti ya. Nggak maksudnya. Izin edar Pak. PIRT atau Badan POM ya kan tergantung dari ininya, tergantung dari jenis bahannya, dari produknya. Itu nomor satu. Kalau sudah ada PIRT-nya atau Badan POM-nya, nah memang yang lain pasti bisa dilengkapi halalnya, ya labelnya ya label tuh informasi nilai gizi harus sudah ada tuh Pak berarti Pak ya pada saat pengajuan PIRT misalnya informasi nilai gizinya sudah punya itu atau bisa juga bersamaan sambil nanya-nanya ke orang Dinkes nih kalau mau nguji yang murah di mana sih misalnya kayak gitu kan bisa-bisa aja. Ya ini Bu contoh produk saya nih, ini kan produk saya ada bakso ya salah satunya. Ya ada bakso, ada cilok, ada juga bakso supreme. Kalau yang ini saya bakso colok nih yang saya biasa sandingkan di but-but cilok gitu ya. Nah memang saya sih lebih ke apa ya konsep kemitraan itu kan lebih ke internal saya aja gitu kan yang ngebangun gitu tanpa saya tandem sama apa sih namanya toko yang memang dia sudah punya brand ya. Jadi kalau saya memang konsepnya kemitraan lebih ke internal saya aja, makanya untuk apa ya legalitas produk itu saya sebenarnya ketinggalan banget gitu. Tapi ini lagi on proses sih Bu kalau mengenai halal tadi. Nah kira-kira kalau saya udah dapat halal bisa nggak Bu mencantumkan informasi nilai gizi kalau sudah dapat legalitas halal? Nomor satu itu legalitas izin edar Pak. Oh kalau bakso itu kan saya harus MD ya Bu. Kalau iya harus MD. Kalau yang frozen ya, memang teman-teman banyak yang frozen tapi belum ngurus MD ya. Tapi kita sih ya udah itu kan udah masing-masing gitu ya.
yang benernya ini kita bicara yang benar. Kalau produknya produk beku, ya itu memang MD. Kenapa kok harus MD gitu ya? Karena produk beku itu beresiko, ya, resikonya tinggi, ya, resiko terhadap produsen, resiko terhadap konsumen, gitu ya. Suhu pembekuan yang tidak tepat, ini contoh ya, contoh. Suhu pembekuan yang tidak tepat itu tentu akan merusak produk. Nah, rusaknya gimana? Rusak itu bisa terlihat, bisa tidak terlihat gitu ya. Nah, yang bahaya itu yang tidak terlihat. Apalagi kan produk frozen ya, frozen itu beku gitu ya. Tapi kalau suhunya nggak tepat, bekunya nggak sampai ke dalam. Ya, jadi kalau kita bicara beku tuh harusnya sampai titik terdalam dari produk. Nah, itu harus beku. Jadi beku sempurna. Kalau bekunya tidak sempurna, bagian-bagian yang tidak beku itu menjadi titik kritis. Disitulah mulai timbulnya aktivitas mikroorganisme. Nah, di situ jadi kerusakannya akan dari dalam. Nah, itu yang nanti dari dalam kan kalau rusaknya di dalam, luarnya nggak kelihatan. Itu makanya produk-produk beku itu oleh pemerintah dimasukkan ke dalam high risk. Gitu. Ya, kan juga nanti kalau misalnya terjadi apa-apa dengan konsumen, produsen juga yang kena. Kan seperti itu sih kalau kita bicara simpelnya ya. Nah, jadi memang kalau gini, kalau kita mau ya, beberapa orang bergabung gitu ya, cari satu lokasi yang yang mana dia punya siapa gitu ya, bangun bersama Pak. Jadi nanti tapi susah juga ya kalau kayak gitu ya. Nah itu mesti diatur sih memang. Tapi di mana tuh, di luar tuh sudah mulai begitu. Jadi UKM bergabung ya, bikin satu tempat yang memenuhi untuk Badan POM, misalnya istilahnya kalau di kita Badan POM gitu ya. Itu ini bersama, punya bersama, nanti produksinya gantian. Nah itu memang harus ada toleransi yang besar antar tim tersebut ya, tapi artinya mereka masing-masing bisa punya legalitas. Karena apa? Karena ya dapurnya dalam tanda petik ruang pengolahannya memenuhi persyaratan Badan POM. Kayak yang di LIPI ya Bu ya? Iya, itu di luar tuh udah mulai begitu. Karena kalau misalnya sendiri-sendiri bikin dapur sendiri, bikin ruang pengolahan itu nggak murah loh kayak begitu. Iya benar. Ini ya, teman-teman juga banyak tuh yang pakai dapur LIPI itu Bu sekarang. Oh, LIPI Cibinong ya? Iya. Ya mungkin nanti kita akan ada kunjungan kali itu, mungkin bisa diinin Pak Sarta, bisa diagendakan Pak. Enggak, maksudnya kalau teknisnya gimana Bu? Kalau saya kan sehari itu kurang lebih 400 kilo olahan daging ya, termasuk kilo bakso. Kalau sama sebakso sih lebih ya. Nah, maksudnya kalau saya nanti kepingin pengajuan ke Badan POM, ya kan Badan POM, tapi saya nanti nebeng dulu nih ke LIPI gitu kan, saya produksi dulu di LIPI sampai selesainya urusan saya sama Badan POM selesai gitu, bisa nggak sih seperti itu? Kalau itu nggak bisa, terus selesai urusan badan izin keluar, terus Bapak kembali seperti semula, nggak bisa Pak, nggak bisa. Karena nanti akan ada cek and recheck Pak di situ, ya. Apalagi Depok tuh termasuk rajin loh, berdasarkan saya ya. Saya tuh dulu waktu awal-awal tuh dalam 6 bulan tuh pasti ada dikunjungi, bisa sekali, bisa 2 kali tuh. Untuk ngecek saya lagi ngapain, lagi bikin apa, gimana. Mereka itu datangnya mendadak. Suratnya 5 menit sebelum sampai rumah. Tuh, di Depok tuh dulu tuh begitu tuh. Jadi mau ada kunjungan, tiba-tiba datang orang, Bu, ada surat dari Dinas Kesehatan misalnya. Atau dari Puskesmas. Yang suka ngunjungin tuh Puskesmas sama dari Dinas Kesehatan dulu tuh yang rajin tuh. Suratnya 5 menit. Nah, berapa? Iya nanti sebentar lagi juga ini udah jalan gitu. Nah kan artinya kan nggak mungkin kita pura-pura beres-beres itu, nggak mungkin gitu. Atau kita
kita terus tiba-tiba beres-beres, nggak mungkin deh pokoknya. Cuma dikasih waktu 5 menit biasanya tuh, nggak lama 5 menit kemudian assalamualaikum gitu tuh orang-orang tuh dulu tuh. Bu Insum tuh dulu Jeng gitu yang ya, Bu. iya orang puskesmas sini nih, saya puskesmas Tugu gitu ya. Tapi saya nggak tahu sekarang. Kalau sekarang sih sepertinya mungkin sudah banyak UKM-nya, jadi tidak seperti dulu lagi ya ininya ya pengawasannya ya. Saya nggak tahu juga deh. Tapi artinya Pak Sarta nggak bisa cuman buat ngurus numpang produksi di situ, terus udah selesai ngurus balik seperti semula. Aduh Pak, jangan deh kalau saya sarankan. Hancur Mina nanti kayak gitu ya Pak. Ya. Ya, Ini doain Bu, saya lagi siapin apa namanya tempat untuk khusus produksi, tapi sesuai dengan rancangan apa ya? Badan POM. BPOM. Iya, karena Lagi nabung sih intinya, lagi nabung dulu. ya itu memang tidak mudah Pak untuk ngurus Badan POM, belum lagi satu ya lokasi produksi. Terus yang kedua apa coba? Kita tuh harus punya SOP-nya. Ya. SOP-nya itu dari persiapan. Nah ini Pak Ahmad mungkin juga lagi ngurus itu. Ya, dari persiapan. Saya lagi disuruh revisi, Bu. Macam-macam pengolahan, pembersihan, ya sampai kita menyimpan barang itu ada SOP-nya. Berapa turnover-nya apa namanya diceknya tuh per minggu apa gimana gitu. Gimana dengan produk baru, produk lama, ya first in, first out. Terus gudang bahan baku, gudang bahan jadi. Nah itu luar biasa. Iya, makanya SOP-nya banyak sekali. Banyak lah, 12 apa 13-an itu, belum nanti form-formnya gitu ya. Ya, beda-beda Pak, nggak selalu 12-an sih, tergantung. Iya. Kalau yang dari standar yang kalau di itu begitu sih, maksudnya ya memang banyak dan nggak gampang juga bikin. Bu Rahma mau nanya dong, Bu Rahma. Banget. Iya. Bu Rahma, kalau untuk standar yang frozen, tadi kan kalau yang olahan dari daging gitu, daging ayam, itu kan harus MD ya Bu. Tapi kalau maksud saya, kan kalau penyimpanan frozen itu seperti yang lainnya yang bukannya dari daging gitu, itu ada ini enggak sih Bu, ukuran, maksud saya ukuran ini suhu untuk yang sumpahnya kayak saya kan fish stock nih, saya taruh freezer. Terus kalau singkong beku itu ada ukurannya enggak sih Bu? Maksudnya ada standar penyimpanan freezer itu bekunya itu ada enggak ya Bu? Standar ukurannya. Kan kata Ibu tadi untuk mengantisipasi titik rawan itu ya. Maksudnya titik rawan terjadi bakteri-bakteri kalau dalam suhu ini enggak sampai ke dalam gitu loh. Oke, jadi satu ya Bu Yanti ya, semua frozen ya, semua frozen itu memang harus MD Bu, gitu ya. Apapun pokoknya kalau frozen memang diperuntukkan frozen sebetulnya nih kalau kita bicara sebetulnya itu harusnya MD ya. Nah suhu membekukan itu minus 20-an Bu kalau mau bagus Bu ininya pembekuannya. Nah ini pembekuan itu juga ada dua cara, ada pembekuan cepat, ada pembekuan lambat ya. Nah kalau lemari es kita itu lemari es biasa, freezer biasa, yaitu termasuk pembekuan lambat gitu ya. Jadi butuh waktu sekian jam untuk bisa beku gitu. Nah yang bagus itu adalah pembekuan cepat. Nah, ada khusus alatnya untuk pembekuan cepat freezernya. Freezernya quick freezy apa yang nama istilahnya itu saya lupa ya. Nah, apa sih yang membedakan pembekuan cepat dengan pembekuan lambat gitu ya? Pembekuan cepat itu, jadi biasanya saya nggak ingat ya Bu berapa waktunya. Tapi kalau kita bicara dengan pembekuan yang freezer biasa, misalnya freezer biasa itu butuh waktu misalnya 5 jam untuk sampai beku gitu ya.
Tapi kalau yang quick freezy apa ya? Nah, itu dia bisa aja cuma sampai setengah jam dia udah beku gitu. Apa pengaruhnya? Pengaruhnya pada produk adalah kristal esnya. Ya. Kalau kita quick freezy, pembekuan cepat, kristal esnya akan kecil. Yang kulkas kita biasa itu pembekuan lambat, kristal airnya akan besar. Apa sih dampaknya? Dampaknya adalah pada saat produk di towing, pada saat produknya dicairkan. Ya, kalau yang quick freezy itu ya karena pembekuannya cepat, kristal esnya kecil-kecil sehingga rongga-rongga ya apa pori-pori pada bahan tuh nggak rusak gitu. Tapi kalau yang pembekuan lambat, kristal esnya akan besar-besar. Nah, itu pada saat di towing, pada saat dicairkan, dia akan keluar, ya, itu akan membuat pori-pori menjadi lebih besar. Nah, pori-pori yang lebih besar ini pengaruhnya nanti ke kerusakan, yang pasti teksturnya menjadi tidak seperti semula, gitu ya. Terus kemungkinan mikroorganisme masuk juga akan jadi lebih besar dan banyak lagi dampaknya. Tapi yang pasti ke tekstur itu akan berpengaruh. Itu sih. Oh iya. Makasih Bu Rahma atas penjelasannya. Oke, terima kasih Bu Yanti. Nah, mungkin sepertinya ini kita udah lebih dari 1 jam ya lewatnya. Karena memang dari kemarin juga semakin malam semakin menarik yang dipaparkan ya dari narasumber, dari setiap pembicara yang kemarin juga dari UNI juga luar biasa itu banyak sekali pertanyaan juga, banyak yang istilahnya jadi penasaran, jadi digali lagi, akhirnya sampai tahu-tahu udah jam 11. Nah, sekarang mungkin untuk hari ini cukup sampai di sini dulu ya, Bapak Ibu. Bu Rahma juga gimana Bu Rahma, atau mau ada yang mau ini lagi Bu Rahma? Mau disampaikan lagi Bu Rahma? Apa ya? Kadang-kadang tuh kalau kita bicara aturan memang agak sulit ya, kayak buah si malakama gitu ya. Kalau nggak bapak sakit, ibu yang sakit gitu ya. Jadi memang tadi yang Pak Sarto bilang ya, kalau terkait dengan izin edar itu juga dalam tanda petik tidak semuanya mudah gitu ya. Tapi sebetulnya memang bisa saja dijalankan. Nah, tren yang sekarang sedang berkembang itu yang saya bilang. Jadi kalau di restoran tuh udah mulai jalan. Istilahnya restorannya apa ya, saya lupa deh, saya pernah ikut webinarnya tuh. Nah, sekarang yang di industri pangan juga jadi kayak maklun gitu Pak Sarta. Ya, maklun di suatu tempat yang memang layak hygiene, bisa masuk GMP-nya, bisa masuk HACCP-nya. Tapi Pak Sarta nggak bisa berhenti dari situ kalau izin edarnya udah keluar gitu. Bapak harus terus di situ gitu. Sampai Bapak bisa membangun sendiri suatu ruang produksi yang sesuai dengan persyaratan Badan POM. Nah, tadi yang saya bilang yang sedang berkembang itu adalah UKM bergabung ya, bergabung membentuk kalau yang saya pernah bantu bangun sih itu ya di Sragen ya, tapi memang ada peran dari PU waktu itu, Dinas PU ya. Jadi Dinas PU-nya itu punya lahan yang luas, di situ dibangunkan ruang produksi yang bisa HACCP ya, tapi UKM-nya harus datang produksi di situ gitu. Nah, kalau di situ untuk 2 tahun pertama free, tapi tahun ketiga ada bayar untuk listrik aja kalau nggak salah kayak gitu deh. Ya, itu bagus kayak begitu. Tapi memang pabriknya dibangun berdasarkan kebutuhan dari UKM. UKM juga diseleksi di situ. Ya, diseleksi berdasarkan kapabilitas dari si UKM-nya. Mungkin itu, tapi teman-teman Bu Yanti gitu ya, Pak Sarta dan teman-teman yang lain nggak usah kecil hati ya, maksudnya nggak punya ruang produksi ya.
saya juga izin Badan POM-nya nggak keluar-keluar, soalnya ada aja yang dibenerin, yang direvisi, memang nggak mudah. Tapi ya udah jalan-jalan aja gitu ya. Life it must go on gitu kan. Jadi ya udah gitu. Yang penting kita yang harus dijaga adalah produksi itu jangan sampai membuat konsumen sakit, gitu aja. Jadi artinya sanitasi yang itu betul-betul harus dijaga. Ya SOP terutama terkait dengan produksi sanitasi lah pokoknya, karena kalau kita sudah ada konsumen yang sakit, waduh itu dampaknya akan besar sekali ke usaha kita. Bisa ditutup ya Bu ya kalau ada kayak gitu. Apalagi konsumennya yang menuntut misalnya ya, nah itu akan sangat berdampak negatif. Ya mudah-mudahan kita nggak ada yang mengalami hal seperti itu. Ya, sepanjang kita produk makan, artinya kan aman ya. Insya Allah sih orang lain juga bukan sakit ya. Gitu? Iya, baik. Baik kalau gitu